Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmi Masyita semester 3 dari Akademi Farmasi Tadulako Farma Palu. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan mind mapping saya pada mata kuliah Farmasi Fisika yang berjudul Sifat Fisika Molekul Obat. Seperti kita lihat pada mind mapping saya, yang pertama yaitu sifat fisik. Sifat fisik merupakan sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sifat-sifat fisika dari senyawa obat itu mencakup massa jenis, konstanta dielektrikum, indeks bias, rotasi optik, kelarutan, titik kelabur, titik didih, dan pH. Yang kedua, sifat fisika obat. Sifat fisika obat ini kita akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama, identifikasi organoleptis. Misalnya kita mengidentifikasi bentuknya, warnanya, baunya, dan rasanya. Yang kedua, kelarutan. Kita juga bisa melihat sifat fisik dari suatu obat itu dari kelarutannya. Apakah dia larut dengan air, dengan fenol, dengan etanol, dan sebagainya. Yang ketiga, tetapan fisika. Kemudian bisa juga kita lihat sifat fisika obat itu dari tetapan fisikanya, seperti titik beku, titik kelebur, titik didih, berat jenis, viskositas, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu mikroskopis. Kemudian kita juga bisa melihat suatu fisiknya secara mikroskopis. Seperti kita melihat partikel obat menggunakan mikroskop. Yang ketiga, peran sifat fisika obat dalam farmasi. Yang pertama yaitu kita harus menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk dapat mendapatkan sediaan formulasi obat yang baik, kita harus mempertimbangkan sifat fisik obat tersebut sehingga kita memformulasikannya dengan zat yang lain, kita akan mendapatkan obat yang efektif, stabil, dan yang aman. Yang kedua, pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Jadi molekul obat harus melewati bermacam membran dan berinteraksi dengan senyawa di dalam tubuh. Yang ketiga, berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat. Jadi, kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya, obat-obatan golongan proton pump inhibitors sebaiknya dibuat dengan dibulat dalam salut enterik karena tidak stabil dengan asam lambung atau akan merusak akan mengiritasi asam lambung. Yang keempat, faktor kelarutan dalam pembuatan sediaan. Misalnya dalam pembuatan parastamol, menggunakan pelarut sorbitol itu lebih baik dibanding menggunakan pelarut propilenglikol. Karena parastamol itu sukar larut menggunakan pelarut propilenglikol. Jadi, proses penyerapan obat di dalam tubuh, peracikannya, pelewatan melalui membran itu adalah salah satu dari peran sifat fisika dari suatu obat. Yang keempat, sifat fisika molekul obat. Sifat fisika molekul obat itu terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama yaitu sifat aditif dan yang kedua sifat konstitutif. Yang pertama yaitu sifat aditif, yaitu jumlah dari suatu atom atau gugus fungsi di dalam molekul. Misalnya, massa molekul itu merupakan penjumlahan dari massa atom sebelumnya. Yang kedua, sifat konstitutif,
yaitu bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul. Misalnya, atom gugus hidroksil min OH pada suatu molekul menyebabkan molekul tersebut bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Yang kelima yaitu ada sifat fisika zat. Sifat fisika zat itu dapat mempengaruhi beberapa cara, yaitu pertama cara pembuatan, yang kedua cara formulasi, yang ketiga efek pengobatan, dan yang keempat kestabilan. Beberapa sifat fisika yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu massa jenis, yang kedua indeks bias, yang ketiga rotasi optik, yang keempat kelarutan, yang kelima titik leleh, yang keenam titik didih, dan yang ketujuh pH. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu jenis senyawa obat. Yang pertama yaitu asam lemah, yang kedua basa lemah, yang ketiga garam organik, yang keempat molekul netral. Yang pertama, asam lemah. Asam lemah itu biasanya sukar larut dalam air, tetapi dia mudah larut dalam pelarut organik atau ether, kloroform, heksana, dan etanol. Contohnya asam salisilat, asam benzoat, asam asetil salisilat, atau asetosal. Kemudian yang kedua yaitu basa lemah. Basa lemah itu dia sukar larut dalam air, tetapi dia larut dalam pelarut organik atau ether, kloroform, heksan, dan etanol. Contohnya alkaloida atau klinin, kodein, morfin, papaverin. Contohnya golongan antihistamin yaitu kloramfeniramin maleat, prometazin. Kemudian yang ketiga yaitu garam organik. Garam organik itu larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik. Contohnya natrium benzoat, vitamin HCl, kodein HCl, papaverin HCl, natrium salisilat, tetrasiklin HCl, morfin HCl, piridoksin HCl. Yang keempat, molekul netral. Untuk molekul netral umumnya sukar larut dalam air, contohnya kloramfenikol dan parastamol. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.